Pernahkah Anda menyadari bahwa bulan Rabiul Awal bukanlah sekedar momentum untuk mengenang kelahiran manusia teragung, melainkan bulan terbukanya pintu-pintu keberkahan melalui amalan pahala sunnah. Banyak di antara kita yang melewati bulan mulia ini begitu saja tanpa membasahi lisan dan jasad kita dengan ibadah puasa yang sangat dicintai oleh Allah. Mungkinkah selama ini kita mengaku merindukan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, namun kita enggan menghidupkan sunnah puasa yang beliau contohkan secara langsung? Tonton video ini sampai selesai untuk membongkar secara tuntas dan mendalam rahasia puasa-puasa sunnah di bulan Rabiul Awal beserta keutamaannya menurut Al-Quran, hadis sahih, dan penjelasan para ulama. Sebelum kita membahas penjelasan secara terperinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, berikan like terbaik Anda, dan share video ini kepada keluarga serta sahabat tercinta. Semoga setiap baris kebaikan yang Anda bagikan hari ini menjadi pemicu hidayah dan saksi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga ke akhirat kelak. Mari kita merenung sejenak dalam keheningan jiwa yang paling jujur, menanggalkan seluruh kebisukan, menanggalkan seluruh kesibukan duniawi dan kebanggaan diri. Bulan Rabiul Awal memiliki tempat yang sangat istimewa di hati setiap mukmin. Di bulan inilah lahir insan terpilih, pencerah alam semesta, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Ketika kita memasuki bulan yang dipenuhi oleh cahaya sejarah ini, bentuk ekspresi rasa syukur dan cinta terbaik seorang hamba bukan hanya sekedar diucapkan di bibir, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dengan meneladani amalan ibadah beliau, terutama ibadah puasa sunnah. Untuk memahami keagungan puasa sunnah di bulan Rabiul Awal, mari kita cermati hakikat syariat puasa sunnah itu sendiri. Di dalam Islam tidak ada puasa wajib khusus yang berdiri sendiri bernama puasa khusus bulan Rabiul Awal, seperti halnya puasa Ramadan. Namun, bulan Rabiul Awal adalah waktu yang amat mulia untuk merutinkan dan meningkatkan kualitas puasa-puasa sunnah muakkad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti puasa Kamis, puasa Senin dan Kamis, serta puasa Ayyamul Bid. Menjalankan puasa sunnah di bulan kelahiran Rasulullah SAW adalah wujud pengagungan atas nikmat diutusnya sang baginda Nabi ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 164 yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang memecahkan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Puasa sunnah pertama di bulan Rabiul Awal yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin Kamis memiliki keterkaitan sejarah dan spiritual yang sangat erat dengan bulan Rabiul Awal dan diri Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang alasan mengapa beliau sangat merutinkan puasa pada hari Senin, jawaban beliau menjadi dalil yang amat kuat akan keutamaan puasa di hari kelahiran beliau. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau bersabda, itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Dengarkanlah sabda suci tersebut. Rasulullah SAW sendiri menjadikan puasa sebagai wujud rasa syukur beliau atas hari kelahiran beliau. Maka ketika bulan Rabiul Awal tiba, bulan di mana beliau dilahirkan, menghidupkan puasa hari Senin dan Kamis adalah bentuk napaktilas spiritual yang sangat dahsyat untuk menyambungkan batin kita dengan Rasulullah SAW. Keutamaan puasa hari Senin dan Kamis di bulan Rabiul Awal semakin lengkap karena pada kedua hari tersebut seluruh catatan amal manusia diangkat dan diperlihatkan secara khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya diperlihatkanlah amalan-amalan itu pada hari Senin dan Kamis, maka aku menyukai jika amalanku diperlihatkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Bayangkan
Betapa bahagianya seorang hamba ketika malaikat mengangkat catatan amalnya di hari Senin dan Kamis di bulan Rabiul Awal, dan Allah Subhanahu wa taala mendapati hamba tersebut sedang menahan dahaga dan lapar demi mengharap keridhoannya dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa sunnah kedua di bulan Rabiul Awal yaitu puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa sunnah 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Rabiul Awal. Dinamakan Ayyamul Bid atau hari-hari putih karena pada malam-malam tersebut bulan purnama memancarkan cahaya yang paling terang benderang menerangi bumi. Menjalankan puasa Ayyamul Bid di bulan Rabiul Awal memiliki bobot pahala yang sangat luar biasa, yaitu setara dengan berpuasa sepanjang tahun. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang artinya, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Berpuasalah 3 hari dari setiap bulan, mendirikan 2 rakaat salat duha, dan mendirikan salat witir sebelum aku tidur. Keutamaan pahala puasa 3 hari setiap bulan ini dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, puasa 3 hari dari setiap bulan adalah seperti puasa sepanjang tahun. Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa karena satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka berpuasa 3 hari di bulan Rabiul Awal nilainya sama dengan berpuasa 30 hari atau sebulan penuh. Jadi ini konsisten. Jika ini konsisten dilakukan setiap bulan, maka ia seperti berpuasa sepanjang hidupnya. Keutamaan-keutamaan agung menjalankan puasa sunnah di bulan Rabiul Awal. Keutamaan pertama, mendapatkan cinta dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala melalui menghidupkan sunnah Nabi. Ketika Anda berpuasa di sunnah di bulan Rabiul Awal dengan niat mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keutamaan kedua, orang yang berpuasa tidak akan pernah ditolak di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda menahan lapar dan dahaga di siang hari bulan Rabiul Awal, lisan dan hati Anda berada dalam posisi paling dekat dengan keridhaan Sang Pencipta. Waktu menjelang berbuka puasa adalah momen sakral di mana pintu-pintu langit dibuka untuk menerima setiap rintihan doa hambanya. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, pemimpin yang zalim, dan doa orang yang terzalimi. Gunakanlah kesempatan berpuasa di bulan Rabiul Awal untuk memohon kelapangan rezeki, kedamaian rumah tangga, kesembuhan penyakit, dan ampunan atas dosa-dosa masa lalu Anda. Keutamaan ketiga, pintu khusus surga bernama Ar-Rayyan bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Di hari kiamat kelak, ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan haus dan cemas, Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas kehormatan tertinggi bagi hamba-hambanya yang semasa di dunia rajin melatih fisiknya dengan puasa-puasa sunnah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat masuk melaluinya. Dipanggillah, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melaluinya. Apabila mereka telah masuk, pintu itu ditutup, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang masuk melaluinya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Za'adul Ma'ad menjelaskan bahwa puasa adalah perisai jiwa yang memadamkan gejolak hawa nafsu, menyucikan darah dari bisikan syaitan, dan menggosongkan hati untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seseorang berpuasa sunnah di bulan Rabiul Awal, ia sedang menggabungkan dua cahaya. Cahaya kemuliaan bulan kelahiran Nabi dan cahaya kesucian amalan puasa. Adab dan persiapan menjalankan puasa sunnah di bulan Rabiul Awal. Pertama, meluruskan niat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan puasa fardu Ramadan yang wajib berniat di malam hari sebelum fajar. Niat puasa sunnah boleh dilakukan di pagi hari selama belum makan, minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Kedua, mengisi waktu puasa dengan memperbanyak selawat dan membaca Al-Quran. Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan selawat. Basahilah lisan Anda sepanjang berpuasa dengan melantunkan selawat terbaik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, menyegerakan berbuka dan mengamalkan sedekah berbuka puasa. Saudaraku yang beriman, bulan Rabiul Awal adalah kesempatan emas yang belum tentu kita temui lagi di tahun depan. Jangan biarkan hari-hari ini di bulan mulia ini berlalu tanpa ada bekas ketaatan. Hidupkanlah puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid sebagai persembahan cinta terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan dahaga dan lapar yang kita tahan di dunia, Allah Subhanahu wa taala terkenan memberikan kita minum dari telaga Al-Kautsar langsung dari tangan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan yang penuh hikmah dan ilmu ini, saya ingin menyapa Anda semua yang sedang menyimak dimanapun berada. Dari kota, kabupaten, atau negara mana sajakah Anda menyimak video ini? Tuliskan daerah atau kota asal Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling mengenal dan menyambung tali silaturahmi antar sesama muslim. Mari kita jadikan kolom komentar video ini sebagai taman doa dan selawat. Tuliskan satu doa terbaik yang paling sering Anda panjatkan di atas sajadah. Atau basahilah kolom komentar dengan lafaz selawat terbaik untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap doa dan selawat yang Anda tuliskan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjadi kunci pembuka pintu-pintu kedamaian, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup Anda. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing lisan, hati, dan jasad kita untuk istiqomah dalam ketaatan hingga helaan napas terakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.